Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Ardi Najif. Saya kelas dari PJKR 4A, nomor NPM 181063107039. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal biomekanika. Yang pertama itu ada jelaskan pengertian dan macam-macam gaya. Ya, jawabannya adalah pengertian macam-macam gaya adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan keadaan dari diam ke gerak, dari gerak ke diam, atau perubahan bentuk atau perubahan kecepatan. Macam-macam gerak. Yang pertama, gaya berat atau gaya gravitasi merupakan gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua gerakannya. Yang kedua, gaya tahanan merupakan gaya eksternal, yaitu seperti sudut dijelaskan di bab sebelumnya bahwa percepatan ada yang positif dan ada yang negatif. Percepatan negatif merupakan perlambatan gerak. Yang ketiga, gaya gesekan merupakan salah satu gaya yang juga merupakan tahanan gesekan. Terjadi apabila dua benda saling kontak pada permukaan yang sama oleh adanya gaya yang bekerja dari benda yang satu terhadap benda yang lainnya atau sebaliknya. Yang keempat, gaya kontraksi otot atau kekuatan merupakan gaya dari dalam tubuh, merupakan salah satu gaya yang paling penting dalam dunia olahraga. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek gaya. Yang pertama, besarnya gaya. Besarnya gaya yang dapat dihasilkan oleh benda berbeda pada tempat-tempat yang berbeda. Makin jauh objek dari pusat bumi, makin kecil tarikan gravitasi yang makin kurang beratnya. Yang kedua itu titik tangkap gaya. Ialah titik di mana gaya dikenakan kepada suatu objek. Untuk gaya gravitasi, titik ini selalu melewati titik berat objek. Yang ketiga itu arah gaya. Arah gaya suatu ialah sepanjang garis gerakannya, karena gaya gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi. Maka arah gravitasi adalah vertikal ke bawah. Soal yang ketiga adalah jelaskan bagaimana cara memadukan. Yaitu jawabannya untuk memadukan gaya ada dua cara, yaitu cara grafis, yaitu secara jajaran genjang, dan secara segi banyak. Yang kedua itu secara hitungan atau analitis, yaitu menyusun gaya-gaya yang berada dalam satu garis kerja dan menyusun dua gaya yang satu titik tangkap tapi tidak dalam satu garis kerja. Soal yang keempat yaitu jelaskan bagaimana cara menguraikan gaya. Yaitu jawabannya sebuah gaya R yang bekerja membentuk sudut A terhadap bidang datar dapat diuraikan menjadi komponen gaya yang bekerja pada sudut X buka kurung RY tutup kurung buka kurung lagi vertikal tutup kurung. Besarnya Rx dan RY ditentukan oleh besarnya sudut A. Rx sama dengan R cos per A. Rx sama dengan R sin per A. Soal yang kelima itu sebutkan peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga. Jawabannya peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga. Yang pertama, ayunan raksasa atau giant swing pada horizontal palang tunggal menyebabkan adanya tarikan pada lengan kalau pada saat tangannya
lepas, gaya sentrifugal akan memberi kemungkinan pada pesan untuk melakukan salto. Yang kedua, gerakan melempar bola, underhand atau overhead throw. Basketball hop pass atau bowling adalah berdasarkan prinsip-prinsip gaya sentrifugal. Yang ketiga, kejadian-kejadian di mana gaya sentrifugal ditahan seperti dinding gelas, menahan air di dalam olahraga velodrome untuk balap sepeda. Lintasannya yang miring ke dalam maksudnya untuk menahan gaya sentrifugal. Yang keempat, lari pada tikungan akan menyebabkan pada kita terdorong keluar. Untuk mengimbanginya, badan kita harus condong ke arah dalam atau ke titik pusat. Makin tajam tikungannya, makin condong badan kita ke arah dalam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.